Ustaz, mohon maaf. Yang ketiga, ya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar nih. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal. Anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka. Cara termudah untuk menyelamatkan harga diri Anda karena tidak mampu menghadapi lawan yang tak terkalahkan selama lebih dari 2 milenium dan akan terus tidak pernah terkalahkan dan yang Anda pasti tidak akan pernah mengalahkannya adalah dengan menyematkan predikat akademik palsu bagi diri sendiri, menciptakan sejuta kebohongan, membuatnya terlihat masuk akal, mendramatisasinya, kemudian tersinggung sendiri, jumpalitan sendiri, lalu menyebarluaskannya secara masif, lalu Anda menjadi pemenang. Ya, pemenang di dalam sebuah gelembungan fantasi bersama orang-orangan jerami, bersorak bagi diri sendiri, bertepuk tangan bagi diri sendiri, mengangkat tangan bagi diri sendiri, dan membuat piala bagi diri sendiri. Nah, juru semacam itu bagi mereka yang belajar logika, mereka menyebutnya strawman argument. Dan bagi mereka yang ingin bicara secara sederhana dengan ungkapan yang mampu dimengerti oleh semua orang, mereka menyebut itu fitnah. Saya menonton 40-an menit pengajaran sampah dari Ustadz Kainama yang dilabeli pakar kristologi, sebuah label akademik yang telah saya buktikan sebagai penipuan akademik di kalangan para apologet muslim, yang jujur saja membuat saya mual-mual, tetapi karena pengajaran sampah itu harus dilawan, maka mau tidak mau saya harus membahasnya di sini. Nah, di dalam pengajaran sampah itu, Ustadz Kainama sebenarnya membahas tentang klausa demi klausa di dalam pengakuan iman rasuli yang secara salah dan latah ia sebut sebagai doa. Bayangkan seorang pakar kristologi tidak bisa membedakan antara genre confession of faith dan sebuah doa. Terus Ustaz, mohon maaf. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh,
Seks intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar nih. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Nah, saya akan mengubur klaim absurd itu yang memang beredar secara luas di kalangan muslim dan para apologet muslim dengan membahas 4 pokok penting. Tetapi sebelumnya untuk Anda ketahui mengenai pengakuan iman rasuli, semua klausa yang ada di dalamnya telah dibahas dalam banyak sekali literatur akademik, yang salah satunya yang menurut saya sangat excellent yang saya rekomendasikan adalah Ancient Christian Doctrine yang diedit oleh Profesor Gerald L. Bray dalam 5 volume yang sangat excellent menjelaskan semua klausa di dalam pengakuan iman rasuli. Sekarang kita mulai dari yang pertama, ungkapan dilahirkan dari anak darah Maria tidak pernah di dalam sejarah kekristenan oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun dimaknai dalam arti Roh Kudus menyetubuhi Maria, melakukan intercourse, kemudian lahirlah Yesus yang adalah Tuhan. Tidak pernah ada. Bahkan kalau saya bermurah hati kepada Anda, memberi Anda 10 juta tahun kekekalan bagi Anda untuk membuktikan itu dari pengajaran Kristen, dari literatur-literatur Kristen, dalam bidang apapun di dalam teologi Kristen, Anda pasti tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Jadi itu mutlak amat absolut pasti Anda sedang menciptakan kebohongan, menciptakan straw man argumen, memfitnah kekristenan bahwa klausa dilahirkan dari anak darah Maria berarti Roh Kudus menyetubuhi, melakukan intercourse, kemudian lahirlah Yesus sebagai hasil hubungan biologis antara Maria dan Roh Kudus. Anda berdusta, Anda pembohong, dan Anda memfitnah iman Kristen. Tetapi tujuan saya bukan hanya itu. Saya adalah seorang edukator dan tujuan saya selalu bersifat edukatif. Maka silahkan perhatikan penjelasan eksegetis berikut ini. Nah, ungkapan dilahirkan dari anak darah Maria seperti yang dijelaskan juga dalam Ancient Christian Doctrine volume 2, ungkapan itu sebenarnya berasal dari kitab suci, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dan karena itu saya mengajak Anda untuk kita sama-sama membaca teks yang merupakan rujukan dari klausa dilahirkan dari anak darah Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, mari kita fokus kepada jawaban dari malaikat itu terhadap pertanyaan dari Maria, bagaimana mungkin dia bisa hamil tanpa memiliki seorang suami. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena para pemuja selangkangan ini berpikir bahwa setelah 600-an tahun setelah kekristenan lahir, tiba-tiba mereka lah yang menemukan gagasan bahwa kalau orang lahir itu harus melalui hubungan seksual. Maria sudah tahu akan hal itu. Itulah sebabnya ketika malaikat itu mengatakan kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi karena dia belum bersuami, dia seorang perawan. Dan jawaban malaikat itu di dalam ayat 35 pada dasarnya menandaskan bahwa mekanisme yang normal, yaitu harus terjadinya intercourse, itu tidak akan terlibat di dalam proses kehamilan itu, karena ada kuasa Allah yang supernatural yang bekerja sehingga mengakibatkan kehamilan itu, dan anak itu akan dilahirkan kemudian akan disebut kudus, anak Allah. Nah, in case kalau Anda masih penasaran apa maksud Roh Kudus itu bilang bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau di dalam ayat 35. Dan karena itu saya mengajak Anda untuk memperhatikan struktur dan relasi sintaksis dari jawaban malaikat di dalam ayat tersebut untuk kita selidiki apa makna dari jawaban malaikat yang tercatat di dalam pasal 1 ayat 35a Injil Lukas. Nah, silakan perhatikan struktur dan relasi sintaksis dari Lukas pasal 1 ayat 35a di screen video ini. Jawaban malaikat itu membentuk dua klausa anak kalimat yang paralel satu sama lain. Klausa pertama, pneuma hagion epeleusetai epise, itu berarti Roh Kudus akan turun ke atas engkau. Kemudian klausa kedua, dunamis hupsistu episkiasei soi, yang berarti kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Anda bisa melihat bahwa dunamis hupsistu itu paralel dengan pneuma hagion, Roh Kudus. Kemudian epeleusetai akan turun, itu paralel dengan episkiasei yang berarti akan menaungi. Kemudian C di dalam klausa pertama itu paralel dengan soi di dalam klausa kedua yang berarti engkau, dan engkau di situ merujuk kepada Maria. Nah, jadi Anda sudah melihat arti dan fungsi dari jawaban malaikat itu berdasarkan relasi sintaksisnya satu sama lain. Pertanyaan eksegetisnya adalah apa maksud dari Roh Kudus akan turun ke atas engkau dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anda tidak perlu menebak karena klausa pertama Roh Kudus akan turun ke atas engkau merupakan alusi kepada Yesaya pasal 32 ayat 15, di mana Yesaya menulis mengenai janji pencurahan Roh Kudus pada masa eskatologis sampai dicurahkan epelte di dalam Septuaginta kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, kata dicurahkan di dalam Septuaginta adalah kata epelte yang berasal dari kata dasar yang sama, kata eperkomai, yang digunakan di dalam klausa pertama pada jawaban malaikat dalam Lukas pasal 1 ayat 35a. Roh Kudus akan turun ke atas engkau. Nah, Yesaya 32 ayat 15 sekali lagi merupakan janji bahwa pada masa eskatologis Allah akan membentuk satu umat bagi dirinya, memultiplikasi bagi dirinya sekelompok orang, bukan berdasarkan kelahiran biologis, melainkan berdasarkan pekerjaan Roh Kudus yang supernatural. Jadi Anda lihat bahwa alusi itu langsung menolak adanya gagasan apapun mengenai aktivitas seksual antara Roh Kudus dan Maria. Sebab janji itu sekaligus mengantisipasi
pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana para rasul menerima pencurahan Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus yang supernatural itu bukan hanya memberikan kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil dengan gagah berani dan penuh kuasa, tetapi juga mengakibatkan pertobatan dari lebih dari 3.000 orang. Nah, Anda pasti adalah orang gila kalau Anda berpikir bahwa 3.000 orang yang bertobat dalam peristiwa Pentakosta itu mereka bertobat karena Roh Kudus berhubungan seks dengan mama mereka. Itu nonsens, itu absurd. Dan kalau itu nonsens dan kalau itu absurd, lalu kenapa Anda muncul dengan klaim biyongo bahwa Roh Kudus melakukan intercourse dengan Maria lalu lahirlah Yesus yang adalah Tuhan? Wong itu kata kerja yang sama kok yang digunakan dalam Lukas pasal 1 ayat 35, dalam Yesaya pasal 32 ayat 15, yang juga merujuk kepada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Lalu bagaimana dengan klausa yang kedua? Klausa yang kedua, kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, itu pun merupakan alusi kepada Keluaran pasal 40 ayat 35 dan Bilangan pasal 9 ayat 18 dan ayat 22. Tetapi mari kita fokus hanya kepada Keluaran pasal 40 ayat 35, dan untuk kita bisa lihat konteksnya, mari kita baca dari ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap, dan kata yang digunakan di situ adalah kata epeskiazen, di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kata epeskiazen juga berasal dari kata episkiazo yang digunakan di dalam klausa kedua Lukas pasal 1 ayat 35a, yang di dalam Keluaran pasal 40 ayat 35 diterjemahkan dengan kata hinggap, yang menurut saya jauh lebih cocok diterjemahkan dengan kata menaungi atau menudungi. Terlepas dari itu, Anda pasti sedang mabuk air kencing onta kalau Anda membaca Keluaran pasal 40 ayat 35, karena ada kata menaungi di situ, lalu itu berarti Allah sedang bersetubuh dengan kemah suci itu. Nah, Anda pasti tidak akan berkesimpulan begitu. Lalu kenapa Anda justru berkesimpulan bahwa Roh Kudus melakukan intercourse dengan Maria ketika klausa dilahirkan dari anak darah Maria berasal dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, yang tadi di dalam konteksnya ada jawaban malaikat bahwa kuasa yang maha tinggi akan menaungi Maria dan mengakibatkan kelahiran itu, dan itu pasti tidak berarti Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Pasti karena alusinya kepada Keluaran pasal 40 ayat 35 juga tidak punya arti itu, dan kata itu tidak digunakan dalam konteks intercourse, hubungan seksual. Tidak. Nah, saya sudah menelanjangi dusta Anda bahwa klausa dilahirkan dari anak darah Maria berarti Roh Kudus melakukan intercourse, bersetubuh dengan Maria, lalu lahirlah Yesus yang adalah Tuhan. Itu dusta, itu fitnah, itu omong kosong, itu absurd, dan pengajaran semacam itu tidak pernah ada di dalam sejarah kekristenan, sama sekali tidak pernah ada. Maka mari kita beralih kepada pokok yang kedua. Maria berusia 12 tahun. Anda dapat informasi itu dari mana? Nah, saya tahu Anda dapat informasi itu dari mana, yaitu dari Catholic Encyclopedia Online, khususnya entry mengenai Yusuf. Tetapi kalau Anda membaca entry itu, dijelaskan dengan sangat eksplisit bahwa sumber-sumber yang diacu untuk orang menentukan usia Maria 12 sampai 14 tahun saat menikahi Yusuf itu adalah sumber-sumber yang tidak handal karena berasal dari tulisan-tulisan apokrifa. Nah, kalau memang Anda dan Quran Anda penggemar tulisan-tulisan apokrifa, saya tidak ada masalah. Tapi jangan bawa itu kepada publik lalu bikin klaim tentang kekristenan, sebab Anda hanya akan terlihat seperti sepotong badut dungu yang tidak lucu. Kemudian yang ketiga, ajaran semacam itu menghina Islam. Terus Ustaz, mohon maaf.
Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Well, ada dua hal penting. Pertama, ajaran yang Anda maksudkan itu adalah kebohongan Anda sendiri. Anda sendiri yang menciptakan kebohongan itu. Jadi kalau Anda sendiri yang menciptakan kebohongan itu, lalu Anda dihina oleh kebohongan yang Anda ciptakan sendiri, saya setuju. Tapi yang kedua, berbicara secara historis, Islam baru lahir 600-an tahun setelah kekristenan lahir. Jadi bagaimana ceritanya sebuah ajaran yang telah muncul pada abad pertama 600-an tahun sebelum Islam, dan ajaran itu menghina sebuah ajaran yang bahkan dimimpikan saja belum ada, baru lahir 600 tahun kemudian di padang gurun tergersang di Saudi Arabia oleh Muhammad. Rupanya Anda adalah orang yang doyan makan dengan telinga, minum dengan tumit, dan berpikir dengan dengkul. Semua serba terbalik. Lalu Anda jumpalitan dan tersinggung sendiri. Dan yang keempat, dan ini yang paling menarik, perhatikan bagaimana reaksi dan bahasa tubuh Ustadz Kainama setelah menciptakan kebohongan yang sangat masif itu. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, seks intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia. Semua yang Anda katakan itu adalah kebohongan demi kebohongan. Tapi karena Anda membuatnya menjadi sangat dramatis dengan memukul-mukul dahi Anda berulang-ulang sambil berkali-kali bergumam, Disetubui oleh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka itu terus terang membuat saya menjadi sangat amat bersemangat untuk menggunakan standar, logik, dan kriteria Anda sendiri. Tapi sebelum itu mari kita perhatikan apa yang diinginkan oleh Ustadz Kainama. Mengganggu benar nih. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal. Anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Orang Kristen tidak sedikit-sedikit tersinggung kok kami memberikan counter argumen, karena memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beradab, yang intelektual di zaman yang serba canggih dan di era keterbukaan informasi ini. Orang tidak menyelesaikan apapun dengan sedikit-sedikit tersinggung. Maka saya juga berharap Anda tidak kejang-kejang, jumpalitan lalu kesurupan ketika saya menggunakan standar, logik, dan kriteria yang sama yang Anda gunakan untuk menciptakan kebohongan mengenai kekristenan. Tapi bedanya adalah kalau saya menggunakan standar dan logik itu, saya pasti tidak akan mendegradasi diri saya dengan menciptakan kebohongan mengenai Islam. Kalau saya menggunakan standar dan logik itu, semua itu pasti berasal langsung dari sumber-sumber otentik Islam sendiri. Jadi Anda ingin bicara tentang kebejatan meniduri seorang gadis belia di bawah usia? Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itukah kesan yang hendak Anda berikan kepada publik melalui astagfirullah, astagfirullah sambil memukul dahi berulang kali? Itu kesan yang hendak Anda berikan kepada publik? Anda mau bermain-main dengan topik itu? Ustadz Kainama, saya bisa dan sangat gampang meng-KO Anda hanya dengan satu jab. Kalau Anda mau bicara tentang kebejatan meniduri gadis belia di bawah usia, itu sangat gampang dilakukan. Tetapi itu tidak akan saya lakukan. Pertama, karena saya kasihan lihat Anda. Yang kedua, menyerang balik Anda itu tidak membuat kekristenan menjadi lebih benar. Uang kekristenan memang sudah benar. Dan tidak menyerang balik Anda juga tidak membuat Anda menjadi benar. Uang Anda memang sudah salah.